Jeda internasional bulan September telah selesai, di mana Indonesia yang diprediksi bakal kehilangan poin, nyatanya malah mendapatkan poin yang cukup banyak. Hasil itu didapatkan usai menahan imbang dua tim kuat, yakni Arab Saudi dan Australia. Selain Indonesia, poin lumayan banyak juga didapatkan oleh Malaysia, usai mereka berhasil meraih gelar Piala Kemerdekaan. Namun poin yang didapatkan oleh Malaysia tetap belum mampu melewati Indonesia di ranking FIFA. Berbeda dengan Indonesia dan Malaysia, nasib lebih ngenes dialami oleh Vietnam karena mereka terus kehilangan poin di setiap FIFA Matchday. Situasi inilah yang akhirnya membuat Vietnam mencari cara agar mereka bisa mendapatkan banyak poin lagi. Sebuah cara yang pastinya sangat mengejutkan, karena Vietnam akan menirukan cara sebelumnya yang telah dilakukan oleh Malaysia. Tahun ini tampaknya menjadi tahun yang begitu kelam bagi Vietnam. Bagaimana tidak? Karena performa mereka di tahun ini dapat dikatakan jeblok. Buktinya, mereka selalu gagal di setiap ajang yang mereka ikuti. Ajang pertama adalah Piala Asia. Di ajang tersebut, Vietnam gagal lolos ke babak 16 besar, karena di fase grup, mereka selalu mengalami kekalahan. Masing-masing saat melawan Jepang, Indonesia, dan Irak. Kemudian hal yang sama juga dialami Vietnam di babak kualifikasi Piala Dunia. Kali ini mereka kalah bersaing dengan dua tim lainnya, yakni Irak dan Indonesia. Hal yang membuat Nguyen dan kawan-kawan gagal lolos ke babak selanjutnya. Jika kita perhatikan lebih detail, performa timnas Vietnam memang sangat memprihatinkan. Di mana dari 10 pertandingan terakhir yang mereka jalani, Vietnam hanya bisa meraih satu kemenangan, yakni saat menang 3-2 atas Filipina. Sisanya di 9 pertandingan, Vietnam harus menanggung malu karena mereka dikalahkan oleh lawan-lawannya, termasuk 3 di antaranya datang dari Indonesia. Masing-masing di ajang Piala Asia, dan 2 di antaranya terjadi di babak kualifikasi Piala Dunia. Dan terbaru, nasib Vietnam semakin ganas, usai mereka dikalahkan oleh Rusia dan Thailand di FIFA Matchday bulan September. Padahal dalam 2 pertemuan tersebut, Vietnam bertindak sebagai tuan rumah. Namun meski menjadi tuan rumah, mereka malah menjadi bulan-bulanan dari para tamunya. Tentu sebuah hal yang semakin membuktikan jika sepak bola Vietnam sedang tidak baik-baik saja. Meski di web FIFA ranking Vietnam naik 1 peringkat, namun secara overall pada tahun ini, ranking Vietnam terus menurun. Vietnam yang dulunya adalah tim yang berada di ranking 100 besar FIFA, kini kembali terlempar ke peringkat 115 FIFA. Penurunan mereka terjadi dengan hasil buruk yang terus dialami, entah di ajang Piala Asia maupun di babak kualifikasi Piala Dunia. Poin mereka semakin berkurang, usai mengalami kekalahan saat melawan Rusia dan Thailand. Dengan performa timnas yang terus seperti ini, bisa saja ranking mereka terus menurun. Di saat yang bersamaan, performa dari timnas Indonesia juga tengah naik. Dan pada update ranking FIFA nanti, Indonesia diprediksi bakal berada di peringkat 129 FIFA. Tentu sebuah hal yang membuat Vietnam merasa was-was, karena tim yang dulunya sering mereka ejek, kini malah menjadi ancaman utama mereka. Ini jika dibiarkan, bisa saja ranking dari Vietnam dilewati oleh Indonesia. Apalagi misi Indonesia dalam 1 tahun ke depan adalah mencapai target berada di ranking 100 besar FIFA. Tak ingin terus seperti ini, Vietnam kemudian mencari cara agar poin mereka bisa bertambah di FIFA Matchday bulan depan. Dan cara yang dipilih Vietnam adalah cara yang sebelumnya dilakukan oleh Malaysia, di mana pada bulan depan, Vietnam akan menggelar sebuah turnamen. Mereka akan mengundang 2 tim Asia lain, yakni India dan Lebanon. Kedua tim itu pantas menjadi lawan Vietnam karena secara ranking tidak terlalu jauh. Rencana Vietnam itu sendiri sudah ramai menjadi perbincangan dari media-media, entah itu dari media Vietnam sendiri maupun media dari Indonesia. Setelah merencanakan sebuah turnamen pada FIFA Matchday bulan depan, kini Vietnam malah mendapatkan sindiran dari AFC. Bagi AFC, setiap tim tak harus membuat turnamen di setiap jeda internasional. Karena pada prinsipnya, jeda internasional dapat dibagi 2, yakni pertandingan resmi dan pertandingan persahabatan. Untuk pertandingan resmi seperti yang dilakukan oleh Indonesia, karena mereka bermain di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia. Sementara Vietnam adalah pertandingan persahabatan, karena mereka tidak ikut di ajang manapun. Tetapi tetap saja, meski itu resmi atau persahabatan, setiap tim yang meraih kemenangan bakal mendapatkan tambahan poin di ranking FIFA.